Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. One Piece chapter terbaru, yaitu One Piece chapter 995 akhirnya telah keluar. Setelah pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan kerennya tindakan Yamato dalam menyelamatkan Momonosuke dan juga tendang kacaunya Onigashima karena virus buatan milik Queen. Jadi, bagaimanakah keseruan chapter terbaru dari One Piece chapter 995 kali ini? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Cover chapter kali ini adalah gambar permintaan dari Arukumama. Dan panel pertama chapter kali ini langsung menceritakan tentang kondisi di Onigashima. Di sini, Eiichiro Oda memberikan kepada kita gambaran yang epik, yaitu adegan baku hantam dari Yonko Big Mom melawan Komandan Yonko Shirohige. Di sini, Marco menyerang Big Mom karena merasa Big Mom adalah sosok yang berbahaya. Adegan-adegan yang menarik pun terjadi di sini, seperti api milik Big Mom yaitu Prometheus. Ketika bersentuhan dengan api Phoenix milik Marco membuat Prometheus malah menyakiti Big Mom. Lalu, Big Mom pun menggenggam leher Marco dan memerintahkan Perospero untuk menyerang Marco dengan panah permennya. Sebelum Perospero memanah, ia malah diserang oleh dua orang suku Ming yang telah berubah ke dalam wujud sulongnya, yaitu Wanda dan Carrot. Big Mom maupun Marco sangat terkejut dengan kedua sosok sulong Ming ini. Lalu di sini, Wanda akhirnya tahu sosok yang membunuh Pedro. Di sini, Perospero membela diri bahwa bukan dia yang membunuh Pedro, namun Pedro lah yang bunuh diri. Ya, sebenarnya ada benarnya juga. Lalu panel selanjutnya cukup mengejutkan juga. Di sana terlihat Big Mom lari meninggalkan Marco. Entah karena alasan apa Big Mom lari meninggalkan Marco ini. Karena kami menemukan dua terjemahan komik yang berbeda. Yang pertama mengatakan Big Mom lari karena malas meladeni Marco. Dan yang satu lagi, Big Mom mengatakan ia sedang tidak memiliki banyak jiwa saat ini. Untuk hal ini, mari kita tunggu translate resmi dari Manga Plus nanti. Kemudian, ketika Wanda ingin mengurus Perospero yang sudah terkapar, Marco mendengar teriakan seseorang yang mulai menjadi iblis es. Ya, panel selanjutnya menunjukkan kekacauan karena virus iblis es milik Queen. Di sana, terlihat Apu dikejar oleh orang-orang yang menginginkan penawar yang dibawa oleh Apu. Lalu di sana terjadi pertarungan antara tiga orang supernova, yaitu Apu melawan Extract dan Zoro. Terlihat di sana Apu masih bisa menahan serangan dari dua supernova ini. Di sisi lain, terlihat Queen sedang memegang dua poster buronan milik Sanji dan Zoro. Di sini, Queen menyebutkan nama Vince McJaji, seakan-akan dia mengenal sosok ilmuwan Vince McJaji tersebut. Lalu, panel selanjutnya memperlihatkan Brook yang kaget bahwa dirinya tidak bisa terinfeksi oleh virus iblis es karena dia tidak memiliki daging dan pembuluh darah. Berbeda dengan Chopper. Chopper terlihat sudah mulai terinfeksi dengan virus iblis es ini. Namun, pada panel-panel ini, Chopper sepertinya menyadari akan sesuatu tentang kebenaran dari virus ini, yang sepertinya ada hubungannya dengan penyebaran virus dan pembekuan tubuh korban. Kemudian, panel selanjutnya memperlihatkan Usopp yang sedang menyerang Ulti dengan ketapel dan biji ajaibnya. Awalnya, Usopp berhasil menangkap Ulti. Namun, ada Pepe yang menolong Ulti. Namun terlihat Pepe pun terkena serangan bumbu-bumbu milik Usopp. Ya, tentu saja, serangan receh seperti itu tidak akan mempan kepada pengguna Zoan Purba seperti Ulti dan Pepe. Dan selanjutnya, kepala Usopp itu ditumbuk oleh Ulti sampai tulangnya retak bagaikan adegan fatality di Mortal Kombat. Oda mulai tega membiarkan karakter utamanya terluka seperti itu. Lalu sasaran selanjutnya yang Ulti serang adalah Nami yang sudah jatuh di tanah. Di sana Nami benar-benar ketakutan melihat sosok Ulti yang cukup besar ini. Ulti yang sudah mengetahui bahwa Luffy datang ke sini untuk mengalahkan Kaido dan berniat untuk menjadi Raja Bajak Laut, meminta kepada Nami agar Nami mengatakan bahwa Luffy tidak akan bisa menjadi seorang Raja Bajak Laut. Awalnya Nami saking ketakutannya mengatakan, "Ya, baik." Dan Usopp yang melihat Nami berkata dalam hati, "Nami, berbohonglah saja, jangan sia-siakan namamu." Namun yang Nami lakukan dengan bercucuran air mata, Nami mengatakan bahwa Luffy pasti akan menjadi Raja Bajak Laut. Tentu saja, Ulti yang mendengar hal itu pun marah dan langsung berniat menyundul kepala Nami.
Namun sebelum Ulti melakukan itu, tiba-tiba Ulti dimakan oleh Komachio yang datang bersama dengan Otama. Ya, Otama telah datang ke Onigashima. One Piece chapter 995 selesai di sini. Dan yang paling penting, minggu depan tidak libur. Dari chapter yang sangat seru ini, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Sepertinya setelah Marco mendengar tentang teriakan dari orang-orang yang akan menjadi iblis itu, Marco akan mengecek ke sana dan mencoba untuk menyembuhkan mereka yang terinfeksi. Setidaknya, dalam pandangan kami, bagi mereka yang belum terlalu terinfeksi secara penuh, sepertinya masih bisa disembuhkan oleh Marco. Mengingat, api Marco ini sangatlah unik, yoi. Lalu kemungkinan selanjutnya adalah dengan adanya Otama di medan pertempuran, kami harap ia bisa menjadi game changer dalam pertempuran sekarang. Dengan kemampuan Kibidango miliknya dan ada Usopp di dekatnya, mungkin mereka berdua bisa menjadi combo yang hebat untuk membalikan momen pertempuran. Kami di sini juga benar-benar menyadari bahwa Roronoa Zoro sekarang bukan hanya ingin membantu Monkey D. Luffy, melainkan ia ingin membantu Samurai Wano Kuni, tepatnya Kinemon dan kawan-kawan. Mengingat biasanya Roronoa Zoro ada untuk membuka jalan bagi Monkey D. Luffy. Namun yang melakukan hal itu kali ini adalah Jinbei dan Sanji. Ya, perkataan Zoro yang ingin membantu Kinemon juga sebenarnya merupakan takdir bagi Zoro. Mengingat pedang peninggalan orang terpenting Wano Kuni, yakni Kozuki Oden, ada di tangan Zoro sekarang. Dan One Piece 5 chapter lagi akan sampai pada One Piece chapter 1000. Kami sudah pernah membuat video tentang kemunculan sang legenda Chopper Gaban dalam video kami beberapa hari yang lalu. Dan kami baru sadar jika ditarik dari historinya, pada One Piece chapter 50 yang dimunculkan memanglah Takanome Mihawk, tapi di kemudian hari ia adalah Guru Zoro. Jadi bisa dibilang chapter 50 merupakan chapter di mana Guru Zoro dimunculkan. Pada One Piece chapter 100, Monkey D. Dragon, ayah dari Monkey D. Luffy dimunculkan. Lalu pada One Piece chapter 500, kita dimunculkan guru dari Luffy, yakni Rayleigh. Sehingga bagaimana jika nanti pada One Piece chapter 1000 akan dimunculkan tentang ayah Roronoa Zoro? Sebenarnya kemungkinannya itu kecil, tapi pola tentang guru dan ayah ini menjadi pola yang menarik. Sekarang, Marco adalah orang yang lebih tahu tentang betapa berbahayanya Big Mom dibanding orang-orang yang ada di sana. Ya, orang-orang yang ada di sana hanya menganggap bahwa Kaido adalah yang paling berbahaya. Padahal di sini juga ada seorang Yonko. Jika ditarik dari percakapan Big Mom sebelumnya mengenai Perospero yang dimarahi karena telah beraliansi dengan Marco itu, kami pikir Big Mom sekarang ingin mencoba untuk mencapai tempat di mana Kaido berada. Atau jika tidak, Big Mom ingin mengincar kepala topi jerami. Karena bagaimanapun, orang-orang yang ada di Onigashima sekarang, mereka dipimpin oleh Kinemon, Momonosuke, Inuarashi dan Nekomamushi, yang mana mereka semua menganut pada Monkey D. Luffy. Dan jangan lupakan juga bahwa Big Mom masih ingin membalaskan dendamnya pada Luffy. Lalu untuk Queen, dalam chapter ini ia menyinggung nama Jaji, yang mana itu adalah ayah dari Vinsmoke Sanji. Mengingat Queen merupakan ilmuwan yang gila juga, apakah mungkin di masa lalu Jaji dan Queen pernah bekerja sama dalam membuat sesuatu? Tapi jika memang Queen hanya mengenal nama Jaji saja, ya itu merupakan hal yang wajar. Mengingat nama Jaji dan nama Vinsmoke sebagai kerajaan ilmuwan sudah tersebar di lautan. Bukankah Big Mom yang seorang Yonko sampai-sampai melirik keluarga Vinsmoke? Jadi besarnya nama Jaji dalam cerita ini menjadi hal yang menarik ketika kita mengetahui bahwa ada anak Jaji di medan pertempuran yang sekarang. Sepertinya sebentar lagi Queen akan mengincar Sanji. Biasanya pertempuran yang dilakukan oleh Sanji dalam 1 versus 1 merupakan pertempuran yang dimana Sanji harus memutar otak terlebih dahulu. Karena biasanya musuhnya itu akan mempermainkan Sanji, seperti dimana pada saat arc Alabasta, yakni Sanji versus Bone Clay. Setiap Sanji ingin menyerang, Mr. Tu mengubah wajahnya menjadi wajah perempuan, yang mana hal ini membuat Sanji sebenarnya agak dipermainkan. Dan dengan otak Queen, dengan kemampuan dan hobinya yang suka membuat kesenangan atas apa yang dihadapannya, sepertinya menjadi lawan yang cocok untuk Sanji. Teknologi versus teknologi.
Terlepas dari bagaimana Otama bisa sampai ke medan pertempuran, kami hanya bertanya-tanya, apa yang sebenarnya Oda rencanakan dengan memasukkan anak kecil ke dalam pertempuran melawan duo Yonko ini? Ya, bagaimanapun itu, chapter ini merupakan chapter yang sangat seru. Kita diperlihatkan banyak sekali panel-panel yang memanjakan mata. Dan rasa penasaran kita untuk kelanjutan ceritanya akan hadir minggu depan. Jadi tenang saja, kita hanya perlu bersabar selama 1 minggu. Sehingga, bagaimana menurut Nakama semuanya? Jadi, kami Diskus OP, dan terima kasih banyak.